Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada sore hingga malam hari ini kami boleh berkumpul di auditorium Uncen ini bersama-sama dengan pemerintah Kota Jayapura, Korpri, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat untuk merayakan kelahiran-Mu. Biarlah kehadiran-Mu boleh kami rasakan dalam puji-pujian penyembahan yang sudah dinaikkan di hadirat Tuhan. Dan saat ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Roh Kudus yang meneguhkan setiap firman-Mu. Waktu kami mendengarkan firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang bermasalah mendapat jalan keluar, dan beroleh kemenangan daripada Tuhan. Mari Roh Kudus nyatakan kebenaran-Mu atas kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang mau menerima firman berkata, Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita bersuka cita bersama-sama pemerintah kota pada malam hari ini untuk merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah mendengar paduan suara yang luar biasa, puji-pujian di hadapan Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Lukas pasal 2 ayat 9 mulai dengan sorotan tema kita, marilah kita sekarang pergi ke Betlehem. Firman Tuhan berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Saudara dan Tuhan kasih, berita Natal adalah berita yang sangat luar biasa, yang ditunggu sejak zaman manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden. Nabi-nabi diutus sampai puncaknya malam Natal. Malam itu malaikat datang di padang Efrata. Bukan istana Herodes yang didatangi, bukan bait suci yang didatangi, tapi para gembala, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dihitung. Mereka mendapat berita kelahiran Tuhan. Dikatakan di sini, jangan takut. Ini yang pertama-tama. Saudara, orang Israel adalah orang yang tidak ingin berjumpa langsung dengan Tuhan. Ketika mereka keluar dari Mesir sampai di tanah Kanaan, sampai di mana ini? Di Gunung Sinai. Musa naik ke gunung dan seluruh rakyat menolak untuk ketemu Tuhan, karena Tuhan diperlihatkan seperti guntur, ada halilintar, ada petir menyambar, ada guruh yang besar, sehingga mereka berkata kepada Musa, kau saja yang naik, kami mau menunggu beritanya. Bapak Ibu Saudara, dosa sejak Adam jatuh dalam dosa memisahkan manusia dari surga, dari penciptanya. Itu sebabnya Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden.
dan manusia takut menghampiri Tuhan, terpisah. Berita Natal adalah berita di mana surga menyatu kembali. Manusia diberi fasilitas ketemu dengan Bapa kita di surga melalui Kristus Putra Natal. Itu sebabnya dikatakan kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita yang pertama ini, berita Injil, Kristus Tuhan di kota Daud telah lahir. Yang kita tunggu, yang seluruh umat tunggu selama ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, para gembala menerima Injil, berita kabar baik Kristus Tuhan lahir di kota Daud. Mereka percaya dan menerima berita itu. Tetapi sampai hari ini tidak semua orang bisa menerima berita Injil kabar baik itu. Orang mempertanyakan, benarkah Yesus itu Tuhan? Malaikat menyampaikan bahwa Kristus Tuhan. Benarkah Kristus Tuhan? Malaikat sendiri berkata dia Tuhan. Orang menuntut lagi, kalau begitu Yesus sendiri yang harus ngomong dia Tuhan. Dan Yesus pernah berkata, memang katamu itu tepat, akulah guru dan Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, kita lanjutkan pembacaan kita. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, malam ini kita berkumpul. Kristus sudah lahir. Mereka yang pertama-tama menerima berita ini sudah menerima Injil. Yesus Kristus Tuhan di kota Daud telah lahir. Para gembala menerima berita Injil ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menerima Kristus itu Tuhan di dalam kehidupan kita? Tuhan artinya penguasa tunggal dalam hidup kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mengikuti keinginannya sendiri. Manusia mengikuti kemauannya sendiri. Dia tidak mau mengikuti kebenaran firman Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Tapi kita lihat para gembala yang sederhana itu. Malam itu ketika menerima berita ini, mereka langsung percaya, menerimanya, sehingga mereka taat. Dikatakan pada ayat selanjutnya, setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Malam ini kita ada di sini karena pemerintah kota mengajak kita semua berkumpul di sini untuk merayakan Natal. Pergi beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kristus yang diurapi, Mesias yang diurapi, Kristus Tuhan penguasa tunggal. Kabar baik ini sudah diterima oleh pemerintah kota, dan kita semua warga kota bersama-sama
menerima kabar baik itu, sehingga kita ada di sini malam ini merayakannya, sujud menyembah kepada Kristus Tuhan itu yang lahir buat kita. Pertanyaannya begini, kalau kita sudah datang ke sini sujud menyembah kepadanya, apakah kita juga sama seperti para gembala itu? Hati kita terus taat kepadanya karena firman, karena perkataan firman itu di dalam kehidupan kita. Natal dirayakan mulai dari tanggal 1, ada gerbang Natal oleh Kota Jayapura. Seluruh gereja merayakannya, mulai dari anak-anak, para remaja, pelajar, mahasiswa, ikatan, keluarga-keluarga, semua unsur di gereja merayakannya. Tapi benarkah Kristus mendapat tempat di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, kita mendengar hari-hari ini dalam suasana Natal, tapi juga suasana pilkada. Di beberapa daerah pedalaman, beberapa rumah dibakar, beberapa orang kena panah. Natal sudah tidak dilihat lagi karena hanya sebuah pesta demokrasi sesama anak Tuhan. Bahkan satu gereja, satu sinode pun tidak diingat lagi. Kenapa? Karena Kristus bukan menjadi Tuhan. Tujuan, kepentingan menjadi tujuan, menghalalkan segala cara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemerintah kota lengkap dengan para pejabatnya hari ini. Sebagai hamba Tuhan, tentu kita mendengar berita ini tidak mudah hati kita. Semua saudara kita, Natal tidak dihiraukan lagi. Orang dari hari ke hari menyimak angka-angka, ribut dengan angka-angka. Katanya ini curang, katanya ini curang, semua curang. Lalu siapa yang benar? Yang benar hanya Tuhan Yesus. Amin. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita tidak menerima Kristus, menjadikan Dia Tuhan, penguasa tunggal dalam kehidupan kita, maka kepentingan yang lain akan menyusup masuk di dalam hidup kita, di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita mengabaikan Tuhan. Semua hanya formalitas. Saya percaya kita semua datang ke sini bukan hanya sekedar formalitas, tapi kita mau datang menyembah Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, kebenaran yang memerdekakan kita, yang menebus kita dari kuasa dosa dan maut itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pada ayat yang berikutnya dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak perkara yang terjadi. Jangan cepat komentar, ini salah, itu salah, ini ribut, karena ini. Maria, dia pernah berkata, jadilah menurut perkataanmu, karena aku ini hamba Tuhan. Di ayat yang ke-19 dikatakan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Mari kita tidak banyak komentar,
Tapi kita merenungkan apa yang terjadi ini, mendoakannya, membawanya kepada Tuhan, supaya suasana Natal turun di tanah Papua, di kota Jayapura. Puji Tuhan, aman. Saya percaya Pak Kapolres melibatkan Tuhan. Karena sia-sialah pengawal kota berjaga-jaga atas kota kalau Tuhan tidak dilibatkan. Amin. Melibatkan Tuhan supaya Tuhan menjamah hati setiap orang di kota ini, di tanah ini, sehingga pilkada tidak menimbulkan peperangan yang baru, permusuhan yang baru, kehancuran di tanah ini, tapi membawa damai, membawa sukacita dan kemajuan bagi negeri ini. Negeri matahari terbit dikatakan. Negeri di mana kita ini masuk garis Golden Gate, gerbang emas, gerbang timur, di mana semua dinubuatkan dari timur Mesias akan datang. Dari timurlah kebangunan rohani akan dimulai. Mari, apapun yang terjadi, kita seperti Maria menyimpan segala perkara ini di dalam hati kita dan merenungkannya, membawa pergumulan ini. Ayat 19 ini berkali-kali diulang. Ketika nanti orang Majus datang, Maria juga merenungkannya. Ketika nanti terjadi lagi 12 tahun Yesus dibawa ke bait suci, Maria merenungkannya. Setiap kali, tidak banyak komentar. Kenapa? Karena dia mengenal penciptanya, mengenal Bapa surgawinya. Kalau kita mengenal juru selamat kita, pencipta kita, suasana surga ada di tengah-tengah kita. Kelahiran Kristus, berita tentang kelahiran Kristus membuat para gembala mewakili kita, mewakili dunia yang dulunya terpisah dari surga, kembali. Allah dulu bebas berjalan-jalan dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak ada lagi jalan-jalan di Taman Eden. Adam dan Hawa justru diusir keluar. Dosa berkuasa, makin hari makin buruk. Berita tentang kedatangan Mesias terus disampaikan sampai puncaknya. Para gembala mewakili kita semua. Surga dan dunia damai oleh karena Kristus. Kalau kita menerima Kristus dalam hidup kita, dalam semua kesulitan hidup kita, kita tidak akan takut. Kita akan bisa berkata seperti Daud ketika diancam dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya teringat satu kali saya ada pelayanan di Poso, di malam tahun baru tahun 92. Di tengah hutan di wilayah Poso. Saya berdoa, Tuhan, tempat ini sepi hutan, saya mesti jalan 1 hari penuh ke tempat pelayanan itu. Saya minta, Tuhan, sedikitkah ada tambahan berkat di tengah hutan ini? Kemudian kami berdoa. Jam 3 sore, saudara, waktu kami istirahat, tiba-tiba terdengar suara gedebak-gedebuk di luar. Apa yang terjadi, saudara? Ada ular piton 9 meter ditangkap, kemudian kita potong, saudara. Ular itu membawa 2 ekor babi untuk pesta tahun baru kami, saudara. Amin. Berdoa,
ada pengantar, ada apa ini namanya sekarang ini, ada GoFood saudara, datang. Tapi itu GoFoodnya adalah ular piton 9 meter saudara. Di dalam perutnya ada 2 ekor babi. Waktu kita buka, babi itu masih segar. Tapi daging babi kalah enak dengan daging ular. Itu pertama kali saya makan ular di Poso saudara. Kami pesta lebih dari seminggu, satu kampung itu merayakan tahun baru dengan ular. Berkat Tuhan dalam kekurangan, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Amin. Bapak ibu saudara, mungkin saudara Natal ini juga bingung malam tahun baru nanti bagaimana, malam Natal nanti bagaimana. Tuhan yang sama masih hidup sampai hari ini. Kalau Tuhan melawat di Bethlehem dengan malaikat yang luar biasa, para gembala menerima berita itu. Saya pernah menerimanya di tengah hutan. Pesta tahun baru, di Natal dan tahun baru kala itu. Saya percaya dimanapun saudara berada, mau di kota besar, mau di pedalaman, Tuhan hadir di situ ketika kau berseru kepadanya. Amin. Renungkanlah setiap pergumulan di dalam kehidupanmu. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perayaan Natal kadang-kadang membawa hal yang tidak menyenangkan. Karena kelebihan bahan makanan, panitia Natal bertengkar. Kenapa ini bawa lebih banyak? Kenapa itu bawa lebih banyak? Tapi para gembala, di sini dikatakan maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Amin. Nanti pulang jangan ribut dengan konsumsi, dengan ini, dengan itu, dengan bantuan wali kota. Kenapa hanya gereja ini yang dapat? Kenapa kami tidak dapat? Kadang-kadang menyisakan pertanyaan, saudara. Tapi mari kita memiliki Yesus, sehingga pulang kita memuji Allah, memuliakan Allah, karena firman-Nya digenapi dalam kehidupan kita. Bukan Yesus yang lahir di hati kita, tapi kita dilahirkan di dalam Dia. Damai sejahteranya meliputi kita, hati kita dipenuhi dengan sukacita. Amin. Nanti akan ada wali kota baru, akan ada dilantik. Nanti orang membandingkan, kenapa wali kota ini tidak sama dengan ini? Kenapa tidak sama dengan ini? Tentu setiap pribadi berbeda. Tugas kita bukan memberi komentar. Tugas kita merenungkan apa yang sudah diputuskan, kita doakan supaya dilakukan untuk kesejahteraan kota kita ini. Amin. Kita bergandengan tangan mendoakan wali kota kita. Pejabat wali kota tinggal beberapa waktu akan menyerahkan pergantian kepemimpinan itu. Kita doakan supaya semua berjalan dengan baik, sehingga tahun-tahun yang sulit, hari-hari yang sulit ke depan tidak menjadi sulit lagi, karena kita sudah menerima kabar baik. Bukan hanya kabarnya, tapi Raja Tuhan itu kita terima dalam hidup kita. Yang Maha Kuasa menyertai saya dan saudara. Apapun yang menjadi pergumulan, tidak pernah Dia menolaknya. Dalam kesesakan ketika kita berseru, Dia mendengar doa kita, menjawab doa kita. Amin. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu apa, pergumulan para pejabat ini apa. Kadang-kadang kita berpikir enak ya jadi pejabat. Tanya Pak Wali Kota, mana enaknya, diserang sana, diserang sini. Tiap hari mikirin ini, jalan ini. Tanya Pak Sekda, tanya ini para pimpinan, Pak Kapolres, mikir ini nanti ada apa, tanya Pak Dandim. Nggak mudah saudara.
Kita tidur nyenyak, kadang-kadang mereka belum tidur, masih rapat, masih memutuskan ini dan itu. Kemudian besok pagi kita komentar ABCD. Kita berdoa, menyerahkan para pemimpin kita, supaya kota ini ada damai sejahtera. Amin. Karena kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kita semua. Inilah tugas kita. Ketika kita menerima kabar baik, berita Injil, marilah kita pergi ke Bethlehem. Kita tidak menundanya. Kita percaya dan menerima Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya pernah menjadi pribadi yang orang tua saya berkata anak durhaka, anak yang tidak benar, karena melawan orang tua. Waktu itu saya belum mengenal Tuhan, di luar Tuhan, sampai akhirnya saya menjadi orang Kristen. Tapi menjadi orang Kristen ternyata juga tidak mengubah hidup saya. Karena 5 tahun jadi Kristen, kelakuan saya tidak berubah, perkataan saya tidak berubah, cara berpikir saya tidak berubah, tindakan saya tidak berubah. Hanya cara beribadah yang berubah. Saudara, agama membawa kita seakan-akan kita lebih hebat dari agama yang lain. Semua agama sibuk dengan itu. Tapi Kristus yang malam ini dikatakan hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Ketika saya menerima berita Kristus ini di dalam hati saya, masuk dalam hidup saya, itu mengubahkan cara saya berpikir. Tidak lagi sama, karena Dia Tuhan, penguasa tunggal. Saya mengikuti apa yang difirmankannya. Lebih dari 15 tahun kemudian, setelah saya dipanggil Tuhan dari pekerjaan saya meninggalkan pekerjaan dan melayani Tuhan. Saya ingat duduk dengan ibu saya di kampung halaman saya, di teras rumah pagi itu sebelum saya pulang. Saya berbicara, ibu saya berkata, "Kamu anak yang berbakti." Saya nangis, saudara. Ibu saya menangis, saya menangis. Saya bilang, "Ibu, tidak. Saya anak durhaka, tidak baik sama orang tua." "Iya, dulu kamu seperti itu. Tapi kamu berubah." Saya kaget, saudara. Agama tidak mengubah seseorang, tapi Kristus yang mengubah seseorang. Buktinya suasana Natal, orang bisa berperang, melompari rumah orang, membakar rumah sesama, memanah saudara sendiri. Agama, bahkan gereja, tidak mampu menanganinya. Hanya juru selamat. Kristus bukan hanya pengajar, tapi Dia juru selamat. Dia bukan hanya guru selamat, tapi Dia juru selamat. Itu yang mengubah hidup saya. Saya menangis karena usia ibu saya lebih dari 70 tahun waktu itu. Saya bertanya, "Ibu, kalau ibu dipanggil Tuhan, apakah ibu siap?" Ibu saya lebih menangis lebih keras, saudara. Kenapa? Karena ibu saya menjawab, "Belum siap, nak." Sangunya, orang Jawa bilang sangu itu apa? Bekalnya masih kurang, dia bilang. Lalu saya bilang dengan lembut, "Ibu, kalau saya hari ini dipanggil Tuhan, hari ini saya bersama Tuhan di surga." Dia kaget, "Kok bisa begitu?" Iya, Yesus yang saya layani, yang mengubah hidup saya, yang akan membawa saya, yang sudah mengampuni dosa saya, yang membuat saya hormat sama ibu hari ini, karena Kristus itu. Lalu saya tanya, "Maukah ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?" Ibu saya menggeleng kepala. "Ibu sudah punya agama, nak." Saudara, saya diam sejenak, saya tunduk.
kemudian ada bisikan di hati saya. Yesus bukan agama. Yesus tidak pernah datang membawa agama. Dia datang membawa dirinya sendiri, mencari yang terhilang dan menyelamatkan. Kristus Tuhan lahir di kota Daud, menyelamatkan para gembala, menyelamatkan kita semua. Saya bilang, ibu tidak usah pindah agama atau apapun. Ibu cukup berkata, menerima Kristus dalam hati. Dia akan masuk, mengampuni dosa ibu, menyelamatkan ibu. Bisakah begitu? Bisa ibu. Akhirnya ibu saya berkata, kalau begitu boleh. Saya memberitakan Injil dengan sederhana. Dan saya memimpin ibu saya dalam doa. Dan ibu saya diselamatkan pagi itu. Saya bersuka cita sampai akhirnya beberapa tahun kemudian, 3 tahun kemudian, ibu saya koma. Saya berdoa dari sini, Tuhan beri kesempatan saya ketemu sekali saja bicara dengan ibu saya. Saya pulang sampai di rumah sakit, di ruang ICU, ibu saya koma. Tapi malam itu jam 2 pagi, ibu saya sadar, saya dipanggil. Karena saya anak yang bungsu dan paling jauh, dicari. Saya tanya satu persoalan. Ibu, percayakah engkau kepada Yesus? Ibu saya berkata, saya percaya. Percayakah kalau malam ini ibu dipanggil akan ke surga? Saya percaya. Bapak ibu, hati saya lega. Saya berdoa menyerahkan ibu saya kepada Tuhan. Dan malamnya, besoknya malam jam 7 malam, ibu saya dipanggil Tuhan. Saya percaya sudah diselamatkan. Amin. Anak yang durhaka bisa diubah oleh Tuhan. Orang yang kacau bisa diubah oleh Tuhan. Karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malam ini, di akhir pemberitaan firman ini, Bapak Ibu Saudara, pastikan engkau sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sehingga engkau bisa menghadapi apapun dengan merenungkannya, dan Roh Kudus akan memimpin saudara. Engkau bisa bersikap yang berbeda dengan orang-orang dunia berbeda. Para pemimpin, para pejabat, para pegawai, engkau tidak akan terombang-ambing dalam hidupmu. Apapun